Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam program Bimbingan Iman Jemaat. Dalam episode yang ke-11 ini saya akan membagikan sebuah penjelasan firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali bisa merenungkan firman Tuhan sebelum kami mengawali seluruh kegiatan aktivitas kami. Untuk itu Tuhan hamba berdoa, Tuhan memberikan kami pengertian dan pencerahan untuk dapat memahami firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hanya satu ayat saja. Tetaplah berdoa. Nah, para sahabat yang berbahagia, apa perasaan Anda jika Anda punya teman atau kawan yang perlu dengan Anda hanya ketika ada maunya saja? Namun ketika sudah tercapai kemauannya, ia tidak pernah mau lagi berkomunikasi dengan Anda. Saya yakin 1000% Anda pasti mengatakan itu bukan kawan, tetapi seorang manipulator, yaitu dia yang hanya mau memanipulasi persahabatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, namun bukankah juga dalam persahabatan kita dengan Allah sering kita juga memanipulasi hubungan persahabatan itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Nah, ketika ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Namun ketika kita sudah baik, kita sehat, maka sering kita lupa kepada Dia yang sudah memberkati dan menyertai kehidupan kita. Nah, persahabatan dengan Tuhan itu adalah sebuah relasi dan bukan sebuah manipulasi. Ketika kita datang kepada Dia melalui doa, dasarnya karena relasi, karena hubungan. Nah, Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Allah mau mendengar dan mau menjawab doa-doa kita karena ada relasi antara Dia dengan kita. Kita adalah anak-anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Nah, penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya, yaitu untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan atau relasi yang baik dengan Allah, Bapa kita. Nah, hal ini dapat kita melakukannya melalui berdoa. Nah, untuk itu perlu kita mengerti dengan tepat, dengan benar mengapa kita perlu berdoa dan bagaimana melaksanakannya di dalam hidup ini. Nah, pesan firman Tuhan pada hari ini melalui Rasul Paulus adalah tetaplah berdoa. Nah, setiap manusia, ya, siapapun dia, kita tentu sepi daripada hal-hal yang baik. Dan kita tidak mempunyai sarana apa-apa untuk keselamatan kita. Maka untuk menolong kita mendapatkan hal-hal yang baik itu, nah, kita harus mencari di luar diri kita. Dan hal itu hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dua itu adalah penghubung atau juga adalah jembatan antara kita dengan Bapa Surgawi. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, maka kita harus melakukannya dengan hati yang penuh keyakinan, penuh iman. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Karena yang kita sampaikan atau orang yang kita ajak bicara adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita atau permintaan kita. Hal berikut juga yang kita perlu pahami dengan baik ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga harus menjaga pikiran kita supaya tidak melantur kemana-mana. Pada saat kita berdoa, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh memfokuskan seluruh perhatian kita, pikiran hati kita hanya tertuju kepada Allah. Dan kita juga harus terus bisa melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita di dalam hal berdoa. Misalnya kita perlu mengatur waktu-waktu doa kita yang teratur. Misalnya ada orang yang pagi-pagi sebelum dia melakukan segala sesuatu dia berdoa,
malam hari dia berdoa. Dan ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan keteladanan dalam hal ini. Nah, semuanya ini sebetulnya bertujuan pada satu hal. Tuhan inginkan supaya anugerahnya itu melimpah dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang diberkati oleh Dia melalui anugerahnya. Dan kita akan mendapatkan anugerah Allah yang besar itu ketika kita memiliki relasi dengan yang baik dengan Dia. Ketika kita datang kepada Dia, kita terus berdoa dan meminta kepadanya. Mari sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, kita mengoptimalkan kehidupan kita ini dengan hal-hal yang sungguh-sungguh bermanfaat. Dan salah satu yang paling penting dalam kehidupan kita adalah Allah menginginkan supaya dalam hidup ini kita memberikan waktu yang cukup untuk menaikkan doa-doa, permohonan-permohonan kita kepadanya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka berdoa. Sebagaimana nasihat firman Tuhan pada hari ini, tetaplah berdoa. Tuhan memberkati semua sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa sekali lagi supaya Roh Kudus menolong semua kami untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berkati semua sahabat dalam melaksanakan semua aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.